kita, tapi juga menjadi pembelajaran bagi ribuan orang yang setelah itu akan mendengar pengajaran soal Allah Tritunggal. Saya mau mengulang sedikit soal beberapa poin yang sudah kita bahas dalam 2 kali pembahasan sebelumnya. Pertama, kita pernah membahas soal definisi dari doktrin Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang tunggal, tapi juga tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Itu doktrin Allah Tritunggal, definisinya. Yang kedua, kita sudah mempelajari kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Bahwa ternyata belajar Tritunggal itu juga suatu pelajaran yang sukar. Karena kita sedang bicara tentang Allah Sang Pencipta, kita bicara tentang Dia yang ada di atas akal, tapi juga kita bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa, tidak identik dengan apapun. Itu membuat kesulitan. Lalu yang ketiga, kita sudah bahas sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Karena Allah itu begitu tinggi, pikiran kita tidak mencapainya, maka waktu belajar doktrin Allah Tritunggal, kita harus menghargai sisi misteri dari Allah yang tak diwahyukan kepada kita di dalam Alkitab. Sepanjang diwahyukan dalam Alkitab, marilah kita mempelajari. Tapi kalau tidak diwahyukan, maka biarlah itu tetap menjadi misteri dari Allah. Lalu kita juga perlu mempunyai sikap beriman lebih dahulu baru mengerti. Dalam perkara yang lain, mengerti dulu baru percaya. Karena apanya yang mau dipercaya kalau tidak ada yang dimengerti. Tapi khusus untuk yang bersifat supra-rasional, maka dibutuhkan iman dahulu baru pengertian. Kenapa? Karena waktu saya beriman, Roh Kudus diberi. Kalau Roh Kudus diberi, Roh Kudus akan menuntun saya kepada segala kebenaran, termasuk mencerahkan pikiran saya. Sehingga pada akhirnya dari saya beriman, saya dicerahkan dan saya menjadi mengerti. Maka iman harus mendahului pengertian. Lalu yang keempat yang sudah saya bahas panjang lebar, yaitu dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Bahwa ada ayat-ayat yang eksplisit bicara soal Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada yang lain. Di sisi lain, ada cukup banyak ayat yang memberikan indikasi tentang adanya semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah yang esa itu. Sehingga setelah semua ditelusuri, ditafsirkan bersama-sama, maka tidak bisa tidak akhirnya melahirkan doktrin Allah Tritunggal. Sudah 4 poin kita bahas. Sekarang saya mau bahas yang kelima, yakni penjelasan tentang 3 pribadi, 1 hakikat. Yang ini tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena agak berat. Ya, agak berat. Definisi kita adalah Allah Tritunggal, artinya Allahnya tri di dalam pribadinya, atau pribadinya ada 3, tapi hakikatnya itu tunggal atau 1. Nah, tapi saudara, mungkin saudara bingung dengan istilah-istilah ini. Sama dengan istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tapi definisi dari Allah Tritunggal juga menggunakan istilah-istilah yang tidak bersumber dari Alkitab. Karena di mana di Alkitab ada kata hakikat yang dalam kaitan dengan Tritunggal. Memang kata hakikat sendiri ada di dalam Alkitab, tapi dikaitkan dengan konsep Trinitarian tidak ada. Ya, demikian juga kata pribadi itu adalah istilah-istilah ekstra biblikal dari luar kitab suci. Dan saudara-saudara, mengapa sampai kita atau para teolog pendahulu kita, bapak-bapak gereja, itu menggunakan istilah-istilah yang tidak diambil dari Alkitab.
Nah, saya mau berikan dua kutipan di sini. Pertama dari Herman Bavinck. Bavinck mengatakan begini. Segera sesudah data yang disampaikan oleh kitab mengenai hal tersebut menjadi objek refleksi teologis. Maksudnya setelah data-data Alkitab dikumpulkan, dipelajari tentang Allah Tritunggal, setelah lihat semua ayat, setelah itu muncul kebutuhan akan berbagai istilah dan ungkapan-ungkapan yang tidak ada dalam kitab suci namun sangat dibutuhkan bagi tujuan ganda, yaitu memberikan ungkapan betapapun tidak sempurnanya bagi kebenaran iman Trinitarian dan mempertahankan iman Trinitarian itu di hadapan kesalahpahaman dan perlawanan. Jadi menggunakan istilah ekstra biblikal dari luar kitab suci ada dua tujuan, yaitu merumuskan atau membuat kita lebih mudah memahami konsep yang sedang dibicarakan dan juga untuk melawan konsep-konsep yang salah atau yang sesat. Kadang-kadang memang dibutuhkan. Ketika orang bertanya pada saya, Pak, Adam dan Hawa itu dulu omong pakai bahasa apa? Bahasa apa? Ada yang bilang, saya waktu doa puasa saya diberitahu Tuhan bahwa Adam dan Hawa itu pakai bahasa Ibrani. Itu didapat dalam doa dan puasa. Setelah duduk-duduk saya kasih duduk dia, baru saya cerita dia begini ya. Ibrani ya, kata Ibrani itu muncul dari kata Eber. Ya, dari Heber makanya ada Hebrew. Jadi kata Ibrani itu dari Eber. Siapa Eber itu? Eber itu adalah salah satu keturunan kesekian dari Sem. Sem itu anaknya Nuh. Ya, dan kalau begitu maka sebelum pada zaman Nuh, lalu setelah itu kita bisa lihat ada Bahtera, ada air bah. Setelah itu muncullah anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Terus dari Sem ini terus Eber. Itu berarti bahwa Ibrani itu baru muncul jauh setelah Nuh. Dengan demikian juga bahasanya baru muncul jauh setelah Nuh. Bagaimana Adam bicara bahasa Ibrani? Waktu saya jelaskan dia melongo-melongo, dia bilang, oh begitu Pak ya. Iya, ya itu berarti yang Bapak dapat dari doa puasa itu salah. Lalu terus Adam bahasa apa? Nah begini, kan ada anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet itu lalu menjadi mereka, kalau saudara baca dalam Kejadian 10, lalu Sem dengan bahasanya sendiri, Ham dengan bahasanya sendiri, Yafet dengan bahasanya sendiri. Sem, Ham, Yafet. Dari sini muncul rumpun-rumpun bahasa. Maka rumpun bahasa yang masuk di dalam grup Sem disebut rumpun bahasa Semitik. Itu ada bahasa Ibrani di dalam, ada bahasa Arab di dalam. Makanya karena satu rumpun maka kadang-kadang Ibrani dan Arab itu mirip. Di sini ada Gabriel, di sini jadi Jibril, di sini adalah Abraham, di sini menjadi Ibrahim, di sini ada Mesias atau Masiah, di sana menjadi Al-Masih. Mirip. Di sini adalah Kados, di sini menjadi Kudus. Maka Indonesia karena terpengaruh Arab maka ikut Kudus. Di sini Bet di dalam bahasa Arab menjadi Bait, lalu turun ke Indonesia menjadi Bait Allah. Jadi memang ada kemiripan. Di sini Melek, di sini Arab jadi Malik. Karena satu rumpun bahasa. Nah, maka disebut rumpun bahasa Semitik. Dari rumpun bahasa Yafetik, lalu dari rumpun Ham menjadi Hamitik. Nah, lalu terus Adam bicara bahasa apa Pak? Nah, menurut kitab Kejadian, Adam itu kita tidak tahu bahasanya apa. Tapi karena Tuhan Allah membawa Adam suruh lihat semua binatang, lalu memberikan nama kepada semuanya. Lalu Adam dan Hawa pasti berbicara bahasa yang sangat sederhana yang khusus mereka. Kalau begitu bahasa apa Pak? Maka saya jawab, itu bahasa Adamik. Nah, gitu kan, begitu kan? Kalau Sem itu Semitik, Yafet, Yafetik, Ham, Hamitik. Kalau Adam ya Adamik. Saudara baca dimanapun tidak pernah dapat istilah Adamik. Itu istilah ciptaan saya sendiri.
Nah, pada waktu kita menghadapi satu konsep tertentu yang sulit, kita dipaksa untuk menciptakan istilah-istilah tertentu untuk menggambarkan konsep yang mau kita bahas. Nah, pada waktu mempelajari semua tentang Allah yang esa di satu sisi, satu tapi juga ada kejamakan. Terus merumuskannya bagaimana? Disitulah para teolog, Bapak Gereja terpaksa harus menggunakan istilah-istilah, terminologi ekstra biblikal untuk menggambarkan konsep itu. Saya berikan kutipan lagi dari John Calvin. Dan penulis-penulis kuno, maksudnya bapak-bapak gereja dulu ya. Dan penulis-penulis kuno dari gereja bisa dibenarkan. Karena pada waktu mereka melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan doktrin yang sehat dan murni, untuk menentang penyusunan kata yang membingungkan dan bermakna ganda dari orang-orang sesat. Maka mereka terpaksa menciptakan beberapa kata yang sebetulnya tidak mempunyai arti lain daripada apa yang diajarkan dalam kitab suci. Mereka berkata ada 3 pribadi dalam hakikat Allah yang satu dan sederhana. Jadi penggunaan istilah-istilah ekstra biblikal untuk menjelaskan konsep ini sekaligus untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Allah Tritunggal, pribadinya, tunggal hakikatnya. Nah, apa itu pribadi dan apa itu hakikat? Hakikat kadang-kadang juga digunakan istilah lain, esensi, itu adalah unsur dasar atau zat atau inti dari sesuatu. Sedangkan pribadi adalah hasil personalisasi dari hakikat. Saya ulang, hakikat itu adalah unsur dasar atau zat atau inti dari sesuatu. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Kalau hakikat itu dipersonalkan, maka jadilah pribadi. Jadi bedanya hakikat sama pribadi itu di mana? William Seth mengatakan begini. Jadi perbedaan sebenarnya antara hakikat dan pribadi adalah perbedaan antara zat dan bentuk. Bisa paham? Masih gelap. Ya. Saya beri contoh saudara. Perhatikan ini. Ini ada sebongkah tanah liat. Dalam bahasa-bahasa filsafat itu kadang-kadang disebut sebagai common mass. Sebongkah tanah liat ini, saya ambil satu gumpal. Saya ambil satu gumpal lagi, saya ambil gumpal. Sehingga sekarang ada 3 gumpal tanah liat yang bersumber dari common mass yang sama. Nah, gumpalan-gumpalan tanah liat yang sudah ada 3 ini disebut sebagai hakikat. Dari gumpalan tanah liat yang pertama, saya membuat sebuah pot bunga. Dari gumpalan tanah liat yang kedua, saya membuat tempat minum. Dari gumpalan tanah liat yang ketiga, saya membuat genteng. Nah, pot bunga, tempat minum, dan genteng inilah pribadi. Saudara paham? Kalau begitu saudara lihat, pot bunga bukan tempat minum. Tempat minum bukan genteng. Genteng bukan pot bunga. Itu beda-beda itu. Tapi ternyata pot bunga dari tanah liat yang sama, tempat minum dari tanah liat yang sama, genteng dari tanah liat yang sama. Maka biarpun pot bunga, tempat minum, dan genteng itu beda-beda, tapi mempunyai hakikat yang sama. Hakikatnya adalah tanah liat. Paham?
Doktrin Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadinya, yakni Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi satu hakikatnya. Tapi ada masalah. Saya minta Pak Nathan ke sini dengan Pak Lomi. Ini ada satu manusia di sini, namanya Nathan. Ada satu manusia di sini namanya Lomi, ada satu manusia di sini namanya Ezra. Nathan bukan Ezra, Ezra bukan Lomi, Lomi bukan Nathan. Ini 3 pribadi berbeda. Tapi Nathan adalah manusia, Lomi adalah manusia, Ezra adalah manusia. 3 pribadi berbeda, tapi hakikatnya sama. Sekarang saya tanya, ada berapa manusia di sini? Ada berapa manusia nih? Yang red sini semua manusia ya? Di sini manusia ya? Di sini manusia, di sini manusia. Berarti di ruangan ini ada berapa manusia? 1 saja. Astaga. Di sini ada 3 pribadi berbeda dengan hakikatnya sama. Tapi tetap tidak bisa dihindari, di sini ada 3 manusia. Kenapa? Karena kemanusiaannya Nathan dengan kemanusiaannya Ezra, dengan kemanusiaannya Lomi itu beda-beda. Maka di sini kalau kita mau memakai analogi tentang manusia, maka manusia paling-paling hanya menunjukkan ada 3 pribadi dengan hakikat yang sama, tapi tetap 3 manusia. Beda dengan Allah. 3 pribadi berbeda, tapi bukan 3 Allah. Hanya ada 1 Allah. Kenapa bisa begitu? Kembali. Saya beri gambaran seperti ini. Ada A, B, dan C. Next. Ini adalah beda pribadi. 3 orang. Ya. Ini adalah 3 orang. A adalah manusia. B adalah manusia. C adalah manusia. Berapa manusia? Maka di sana ada hakikatnya sama, yaitu manusia. Tapi tidak satu. Tetap 3 hakikat. Maka 3 orang itu, 3 pribadi dengan hakikat sama, tapi hakikatnya tidak satu. Saudara tahu beda sama dengan satu? Apa beda sama dengan satu? Remote ini sama dengan remote ini. Tapi bukan satu. Ada 2 ini. Sama, tapi tidak satu. Untuk manusia, hakikatnya sama, tapi tidak satu. Sekarang coba lihat ini. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Terus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda pribadinya.
Ada 3 oknum berbeda. Tapi Bapa itu adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tapi perhatikan bahwa di sana hakikatnya bukan cuma sama, tapi juga satu. Di sana tidak ada 3 hakikat. Hanya ada 1 hakikat. Dan hakikatnya sama. Jadi contoh tadi tentang Nathan, Ezra, dan Lomi itu 3 pribadi dengan hakikat sama. Tapi Allah Tritunggal itu bukan hanya 3 pribadi dengan hakikat yang sama. Hakikatnya sama, tapi satu. Karena itulah maka walaupun Nathan manusia, Lomi manusia, Ezra manusia, tapi pikiran kita bisa beda dan bisa bertentangan. Maka Lomi bisa maunya makan bakso, Nathan maunya nasi goreng. Yang ini senangnya makan tawar-tawar, yang ini senang pedas. Berarti pikiran tidak sama. Sementara 2 orang ada bersama-sama ini, satu bisa susah, satu bisa senang. Berarti perasaannya beda-beda. Satu ingin ke Jakarta, satu ingin ke Timor Leste. Kenapa bisa ada beda-beda begitu? Karena biarpun hakikatnya sama, tidak satu. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus, beda pribadinya, hakikatnya sama, yaitu Allah, tapi satu. Karena satu, maka mereka tidak satu pengen bakso, satu pengen nasi goreng, tidak. Perhatikan komentar dari Lauren Bednar. Setiap pribadi itu memiliki in toto esensi yang tak terbagi atau terpisahkan dari ilahi, di mana sifat dan kuasa ada dalamnya. Maka setiap pribadi memiliki pengetahuan ilahi. Hikmat, kuasa, kesucian, keadilan, kebaikan, kebenaran yang sama. Semua punya. Mereka bekerja sama dalam satu harmonisasi yang sempurna dan bersatu. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa Allah Tritunggal bekerja dengan satu pikiran dan satu kehendak. Biarpun pikiran dan kehendak masing-masing beda. Saya mau kutip dari buku saya sendiri. Tritunggal yang Kudus. Yang saya tulis tahun 2002. Karena ketiga pribadi dari Tritunggal ini memiliki esensi sama dengan hakikat ya. Yang sama. Dan karena sifat-sifat yang ada tak dapat dipisahkan dari esensi. Maka berarti bahwa semua sifat ilahi dimiliki bersama oleh masing-masing pribadi. Berarti Bapaknya Maha Kuasa, Anak mesti Maha Kuasa, Roh Kudus mesti Maha Kuasa. Bapaknya suci, Anaknya suci, Roh Kudus dia suci. Bapaknya kekal, Anaknya kekal, Roh Kudus kekal. Sama. Dan bahwa ketiga pribadi memiliki tingkatan yang sama dan sama-sama kekal. Setiap pribadi adalah Allah, memakai kuasa yang sama, mengambil bagian di dalam kemuliaan yang sama, dan sama-sama berhak disembah. Dengan demikian maka doktrin Tritunggal tidak dapat membawa kepada triteisme, 3 Allah. Karena meskipun ada 3 pribadi di dalam kealahan, tapi hanya ada satu esensi. Dengan demikian maka hanya ada satu Allah. Satu esensi hidup yang berada dalam 3 pribadi. Ketiga pribadi yang dihubungkan dengan esensi ilahi bukan 3 individu seperti Abraham, Ishak, Yakub kepada sifat manusia. Mereka hanya satu Allah, bukan triad, tapi trinitas. Maka Tritunggal tidak bisa dianggap atau diilustrasikan seperti Nathan, Ezra, dan Lomi tadi. Atau Abraham, Ishak, Yakub. Tidak bisa. Tidak memadai. Terus masih dari buku saya. Kesatuan hakikat itu mengakibatkan adanya kesatuan kehendak dan pikiran. Di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini tidak terdapat pertentangan kehendak, pikiran, dan pendapat sendiri-sendiri. Mereka tidak memiliki satu kehendak. Tapi memiliki kehendak yang satu. Ngerti kah? Mereka tidak memiliki satu kehendak. Karena di sana ada 3 kehendak. Kehendaknya Bapa, kehendaknya Anak, kehendaknya Roh Kudus. Tapi mereka memiliki kehendak yang satu. Maksudnya tidak terpecah-pecah. Apa yang dikehendaki pasti sama.
Mereka tidak memiliki kehendak yang sama, tapi memiliki kesamaan kehendak. Atau dengan kata lain, terdapat kehendak yang berbeda, masing-masing memiliki kehendak pribadi, tapi tidak terdapat perbedaan kehendak. Di sini dapat dilihat bahwa kesatuan hakikat dalam Allah Tritunggal itu tidak terancam dengan kejamakan pribadi di dalamnya. Malah kesatuan hakikat itu membuat mereka, pribadi-pribadi Allah Tritunggal, dapat berelasi dengan harmonis. Dengan kata lain, Allah Tritunggal masih tetap berada dalam satu hakikat yang tak terpisahkan. Sekalipun dengan oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang berbeda. Muka berkerut semua. Gak apa-apa, minimal pernah dengar. Ya, apa yang saya jelaskan saudara tidak tangkap 100% tidak apa-apa, minimal pernah dengar. Itu penjelasan sederhana saja soal hakikat dan pribadi. Sekarang hal berikut yang ingin saya bahas adalah mengapa harus ada lebih dari satu pribadi dalam kealahan? Kenapa tidak seperti Islam saja, satu Allah, satu pribadi? Tapi kenapa mesti ada lebih dari satu pribadi? Soal mengapa seperti itu, pertama-tama kita harus sadar bahwa kenyataan Tritunggal itu bukan sebuah pilihan. Bahwa Allah memilih menjadi Tritunggal. Tidak. Itu bukan sebuah pilihan. Karena itu memang demikian adanya. Allah itu ya begitu itu. Seperti kata Louis Berkhof, eksistensi tripersonal, tiga pribadi itu ya, adalah kepentingan dalam pribadi ilahi dan bukan dalam arti apapun sebagai pilihan dari Allah. Allah tidak dapat hadir selain dalam keadaan tripersonal itu. Jadi memang kalau ditanya, kenapa Allah Tritunggal Pak? Ya memang dia Tritunggal. Tetapi kenapa? Ya pokoknya begitu. Ya. Tapi saya sekarang coba menjelaskan dan buka pikiran kita untuk memahami ini. Mari kita pikirkan dua sifat Allah. Pertama, Allah itu kekal. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Allah itu kekal. Apa itu kekal? Tidak punya akhir, tidak punya awal. Dalam pengertian semacam ini hanya Allah yang begitu. Karena manusia tetap punya awal. Allah tidak punya ujung di sana, tidak punya ujung di sana. Kalau ada ujung di sana, ada permulaan di sana, tidak kekal. Allah kekal, tidak berujung ke sana. Tapi Alkitab juga memberikan satu sifat lain dari Allah. Dan sifat itu adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Berarti Allah itu kekal, tidak berujung. Allah itu kasih. Sekarang saya tanya, sejak kapan Allah mengasihi? Sejak kapan Allah mengasihi? Allah itu kasih sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kekal. Berarti Allahnya tak berujung karena kekal. Kasih Allah juga tak berujung. Setuju? Setuju. Kasih itu sesuatu yang lebih bersifat relasional daripada substansial. Apa ini? Barang ini ada sebagai sebuah substansi. Kita bisa melihatnya, bisa merabanya. Tapi kasih itu relasional. Artinya kasih baru ada di dalam relasi-relasi. Kasih mengalir dalam relasi-relasi. Karena kasih bersifat relasional,
maka kasih perlu objek. Oke. Matius 22, 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ada kasih ya? Kasihilah. Siapa objek kasih di sana? Tuhan Allah. Berarti kasih itu ada dalam relasi antara seorang manusia dengan Tuhan Allah. Kalau dia tidak punya relasi dengan Tuhan Allah, bagaimana bisa mengasihi? Maka seorang manusia sebagai subjek, objek kasihnya adalah Tuhan Allah. Terus ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa objek kasih? Sesama manusia. Berarti harus ada relasi. Maka kasih bersifat relasional. Kalau aku berkata kepadamu, I love you today, I love you, maka siapa yang menjadi objek kasih? Siapa yang menjadi objek love? You. Lalu kalau you membalas aku, I love you too, maka siapa yang menjadi objek kasih dari you? Me. Ya. Berarti kasih harus ada dalam relasi. Sampai di sini paham? Ini saya sudah berusaha maksimal ini. Ya. Kalau saudara tidak mengerti juga saya angkat tangan sudah. Ya. Stephen Neal bilang begini. Cinta kasih berarti memasrahkan diri kepada orang atau pihak lain. Ini berarti keluarnya sesuatu dari kita sendiri menuju kepada orang lain yang kita cintai. Dan apabila cinta kasih itu telah mencapai taraf kesempurnaan, kembalinya kepada kita suatu pemberian yang serupa dari orang lain tadi. Dengan cara yang sama. Kembali kepada kita itu I love you too. Oke? Ngerti? Oke. Kalau Allah itu kasih, dia perlu objek untuk dikasihi. Ya kan? Sejak kapan Allah mengasihi? Atau siapa objek kasih Allah? Ya? Manusia, ciptaan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Sekarang saya tanya, kalau dunia belum ada, Allah mengasihi siapa? Ya? Malaikat. Kalau malaikat belum ada, Allah mengasihi siapa? Coba saudara pikir, kalau Allah cuma satu pribadi, sendirian, waktu dia cipta manusia, dia kasihnya mengalir dalam relasi dengan manusia. Tapi manusia belum cipta. Oh, dia cipta malaikat duluan. Waktu dia itu, maka dia bisa mengasihi malaikat. Sebelum malaikat dicipta, dia mengasihi siapa? Gak ada siapa-siapa. Karena gak ada siapa-siapa, maka kasih Allah di dalam kekekalan itu kasih yang mubasir. Kasih yang tak berobjek. Kasih yang tak bermanfaat. Dan kasih yang tak berobjek, tak bersasaran, tak bermanfaat, itu bukan kasih. Jadi bayangkan kalau Allah hanya satu pribadi. Dia benar-benar menghabiskan banyak zaman dalam kekekalan dengan sendirian. Tanpa kasih. DRC. Jika Allah adalah hanya satu pribadi yang agung, maka kita harus berpikir bahwa dia menunggu sampai seluruh alam semesta diciptakan sebelum kasihnya bisa menemukan objek untuk memberi kasihnya. Dia harus tunggu dulu sampai kapan mencipta baru bisa mengasihi. Sebelum mencipta nggak bisa mengasihi. Padahal kasih Allah kekal. Maka saudara lihat,
Kalau Allah hanya satu pribadi, dia benar-benar sendirian. Kalau tidak mau berkata, dia kesepian dalam kekekalan. Ini saya omong nih speednya pelan sekali ya, lambat sekali ya supaya ngerti ya. Oke? Tapi apakah memang Allah tidak punya objek kasih sebelum ada ciptaan? Alkitab berkata bahwa Allah sebelum mencipta dunia punya objek kasih. Di dalam kitab Amsal atau kitab Amsal sendiri terkenal dengan konsep tentang hikmat. Dan beberapa bagian dari hikmat di dalam kitab Amsal itu dipersonifikasi. Atau hikmatnya digambarkan seperti orang. Maka hikmat bisa berlari, hikmat bisa bermain-main. Kan hikmat kan abstrak. Ketika anganku meloncati gunung-gunung. Masa angan bisa meloncati gunung? Itu namanya angan sedang dipersonifikasi. Nyiur melambai-lambai memanggil pulang. My valley, my valley. Kok nyiur melambai-lambai panggil pulang? Itu kan kena tiup angin. Ya itu namanya nyiur sedang dipersonifikasi. Nah dalam kitab Amsal ada personifikasi dari hikmat. Dan hampir semua penafsir menafsirkan bahwa hikmat yang dipersonifikasi dalam kitab Amsal sebenarnya adalah Kristus. Mengapa Kristus? Karena 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah hikmat Allah. Kalau Kristus adalah hikmat, sekarang mari kita lihat Amsal pasal 8, mulai 27. Ketika ia ini Allah. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku di sana, hikmat di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ketika Allah menciptakan semua rancangan bumi, aku ada sertanya. Hikmat ada beserta dengan Allah sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kalau hikmat di situ itu dipersonifikasi, makanya bisa bermain-main. Tapi kalau itu, dan hampir semua penafsir setuju, itu gambaran tentang Yesus. Maka kalau hikmat di situ Yesus adalah ayat 30, aku ada sertanya. Yesus ada serta Allah Bapa sebagai anak kesayangan. Berarti Yesus sudah disayang Bapa sejak dari hari-hari sebelum penciptaan. Maka berarti Bapa, Allah Bapa punya objek kasih, yaitu Yesus. Sekarang kita lihat prolog Injil Yohanes. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah, itu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Di sini kata pangkuan itu terjemahannya tidak tepat. Terjemahan yang tepat adalah di dadanya Bapa. Dalam New American Standard Bible diterjemahkan in the bosom of the Father. Di dadanya Bapa. Kalau di dada Bapa berarti dipeluk. Maka MILT bilang tak seorang pun pernah melihat Allah. Dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakan. Kalau putra tunggal Yesus ada dalam dekapan Bapa, sebelum
pernyataan dia datang ke dalam dunia itu, maka berarti Yesus dikasihi Bapa. Seperti kata pendeta Budi Asali, Yesus ada di dada atau ada dalam pelukan Bapanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa saling mengasihi dan mempunyai hubungan persekutuan yang intim. Kapan? Sebelum penciptaan. Berarti sebelum penciptaan Yesus dikasihi Bapa, Allah Bapa. Berarti ternyata Allah Bapa punya objek, yaitu Yesus. Berikut Yohanes 17, 23, 24, 26. Kata-kata Yesus, aku di dalam mereka, murid-murid, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau, Bapa, mengasihi aku. Bapa mengasihi Yesus. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku. Sebab, perhatikan ini, engkau Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 26, dan aku telah memberikan namamu pada mereka, aku akan memberitahukannya supaya kasih yang telah engkau berikan kepadaku ada dalam mereka. Dan seterusnya. Berarti dari sini, perhatikan ini. Yesus sudah dikasihi Bapa sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan Allah punya objek, yaitu Yesus. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Mesti ada lebih dari satu pribadi supaya kasih bisa terjadi. Kalau Allah hanya satu pribadi sendirian di sana, siapa yang mau dikasihi? Tidak ada. Ya. Berarti sebelum dunia diciptakan, Bapa mengasihi siapa? Yesus. Sebelum Yesus diciptakan, ini pikiran saksi Yehova. Kan saksi Yehova anggapkan Yesus diciptakan. Ayo, tanya saksi Yehova. Sebelum Yesus diciptakan, Bapa mengasihi siapa? Kembali lagi masalah, berarti ada saatnya di mana Bapa tidak bisa mengasihi sebelum Yesus dicipta. Kalau Yesus pernah punya permulaan, berarti ada waktu di mana Allah Bapa tetap tidak bisa mengasihi. Tapi kalau Allah Bapa memang mengasihi dari kekal, maka bagaimana caranya supaya Bapa tidak pernah ada saat di mana Bapa tidak mengasihi? Gini. Kalau Yesus ada di sini, Bapa mengasihi. Bapa mengasihi Yesus. Tapi waktu di sini, kan di sini Yesus baru ada. Sebelum di sini, Bapa tidak mengasihi. Kalau begitu bagaimana Yesus di sini? Diadakan di sini. Kalau Yesus di sini, ya Bapa mengasihi di sini. Sebelum di sini. Kalau begitu Yesusnya disinikan. Lalu Bapa mengasihi. Sebelumnya di sini. Loh kenapa sampai kapan? Kan kekal, tidak ada ujung. Jadi bagaimana supaya Bapa tidak pernah mempunyai saat di mana tidak mengasihi? Bagaimana? Yesusnya juga harus tidak berujung. Supaya kasih ini juga tetap tidak berujung. Kasih yang kekal perlu diberikan kepada pribadi yang juga kekal. Saya kasih kutipan dari kata-kata saya. Ini pribadi yang dikasihi. Pribadi tersebut tidak boleh tidak. Harus kekal. Dan bukan suatu ciptaan. Sebab jika pribadi tersebut adalah ciptaan, maka itu berarti dia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Jika dia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada, itu berarti dia pernah tidak ada. Dan kalau dia pernah tidak ada, maka Allah yang kekal dan kasihnya pun yang kekal pasti pernah tidak berobjek, tidak bersasaran
tidak bertujuan di luar dirinya. Sebab kepada apa atau kepada siapakah kasihnya dinyatakan, sedangkan satu pribadi itu belum diadakan. Kalau ini yang terjadi, maka tetap tak bisa dihindari bahwa kasih Allah itu sakit dan distortif. Jadi pribadi tersebut tidak boleh pernah tidak ada. Atau dengan kata lain, pribadi tersebut harus kekal. Sebab Allah itu kekal, kasihnya pun kekal. Hanya pribadi yang kekal sajalah yang dapat menerima kasih yang kekal sejak kekal sampai kekal. Atau kasih yang kekal hanya dapat terjadi dari dan kepada yang kekal. Saya tidak sanggup menyederhanakan lagi. Hanya karena kemurahan Tuhan saja yang bisa membuat kita mengerti. Berarti supaya Allah mengasihi, kasih Allah tidak pernah mubazir, harus ada kekal, pribadi kekal. Lebih dari satu pribadi, tapi harus kekal. Dan Alkitab memberitahu kita, Allah Bapa itu kekal. Mazmur 93 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Bapa kekal. Bagaimana dengan Yesus? Yesus, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu bukan berarti Yesus Bapa. Bukan eternal father, tapi the father of eternity. Bapa dari kekekalan. Berarti Yesus itu Bapa dari kekekalan. Berarti Yesusnya harus kekal. Bapa kekal, Yesus kekal. Bagaimana dengan Roh Kudus? Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Berarti Bapa kekal, Yesus kekal, Roh Kudus kekal. Yang kekal itu siapa? Hanya Allah. Yang bukan Allah tidak bisa kekal. Kalau Bapa kekal, dia harus Allah. Kalau Yesus kekal, dia harus Allah. Kalau Roh Kudus kekal, dia harus Allah. Berarti tiga Allah? Tidak. Karena hakikat yang sama dan satu. Maka di situ kita bisa lihat bahwa terciptanya doktrin Trinitas atau ditemukannya doktrin Trinitas itu untuk menunjukkan atau menyelesaikan problem kasih Allah yang kekal sejak kekekalan itu. Kalau bukan Trinitas atau Tritunggal, atau lebih tepatnya kalau tidak ada lebih dari satu pribadi dalam kealahan, Allah tetap tidak bisa mengasihi secara kekal. Doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas menjadikan semuanya masuk akal. Bahwa jauh dalam kekekalan, sebelum ada segala sesuatu, telah terjadi hubungan kasih yang kekal, divine love antara Bapa dengan Yesus. Walaupun Roh Kudus tidak disebutkan, tapi itu keniscayaan. Roh Kudus dengan Yesus dan Yesus dengan Bapa. Telah tercipta hubungan relasi kasih yang kekal di dalam kekekalan sebelum ada ciptaan apapun. Ketiga pribadinya saling mengasihi. Menzies dan Horton bilang begini, Trinitas ini merupakan suatu persekutuan yang harmonis dalam kealahan. Persekutuan ini juga adalah persekutuan kasih. Sebab Allah adalah kasih. Tapi kasihnya adalah kasih yang ramah. Bukan kasih yang berpusat pada diri sendiri. Kasih seperti ini membutuhkan lebih dari satu oknum dalam kealahan. Stephen Neal. Ada Bapa yang dari kekal sampai kekal merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada putra yang dari kekal sampai kekal dicintai oleh Bapa dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Maka mengapa perlu ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan supaya konsep Allah yang mengasihi secara kekal itu tetap terjaga. Ketiga, terakhir, tidak usah banyak, kalau berat begini tidak usah banyak. Ketiga, apakah doktrin Allah Tritunggal adalah produk konsili Nisea?
Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena doktrin Tritunggal tidak bisa dipisahkan dengan Kristologi, doktrin Kristus. Karena kalau Kristus bukan Allah, Tritunggal tidak ada. Maka doktrin Tritunggal dan Kristologi jatuh bangun sama-sama. Satu ditegakkan, menegakkan yang lain. Kalau doktrin Tritunggal benar, Yesus harus Allah. Kalau Yesus Allah, maka Allah harus Tritunggal bersama dengan pribadi lain, yaitu Roh Kudus. Tapi ingat bahwa ada satu hal yang seringkali menjadi serangan dari Unitarian, Saksi Yehova, bahkan Islam. Menganggap bahwa doktrin Tritunggal itu hasil produk konsili Nisea. Konsili itu sidang gereja. Bahasa Arabnya muktamar. Konsili Nisea itu terjadi tahun 325. Yang mana terjadi konflik besar antara Athanasius dan Arius. Waktu itu Arius didukung oleh pihak kerajaan. Mengajarkan ajaran sesat. Dan Athanasius berjuang melawan. Sampai karena Arius didukung oleh kerajaan. Athanasius sampai dikucilkan 52 kali. Tapi dia terus berjuang. Sampai hari ini. Kita punya pengajaran yang benar. Karena itu melawan ajaran sesat itu jangan lemah lembut. Perlu keras. Ya, jangan bermanis-manis dengan para penyesat. Nah, karena ada konsili Nisea tahun 325, ini lalu muncul orang-orang Islam seperti Irene Handono yang mualaf itu, katanya mantan biarawati. Lalu Saniho Munir yang pernah debat dengan saya. Mempunyai tuduhan yang sama. Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Itu kan Mbak Ingau semua itu. Dan Nenek Ngau semua itu kan ya. Nah. Tapi Unitarian Saksi Yehova juga. Mereka lebih mengaitkan dengan doktrin Tritunggal. Bahwa di dalam konsili Nisea lah doktrin Tritunggal dilahirkan. Jadi doktrin Tritunggal lahir dalam konsili Nisea. Saya mau kutip salah seorang mantan Unitarian, Frans Donald, yang pernah debat dengan saya, baik di debat langsung maupun juga di Timex. Tapi Frans Donald ini sekarang sudah bertobat dari Unitarian. Masuk ikut aliran apa lagi yang sama sesat juga. Tapi aliran baru yang dia pegang itu membuat dia kelihatannya sangat membenci Islam. Lalu bikin video yang serang Islam secara sembarangan. Akhirnya diciduk dan sekarang ada di penjara. Frans Donald sekarang di penjara. Ya, tapi karena dulu saya pernah debat dengan dia di koran Timex, saya kutip dari koran Timex tulisan dia. Tahun 2008. Mari kita lihat tulisan dia. Dan tulisan saya di Timex pada tanggal 11 dan 12 Agustus yang lalu tersebut berbicara dalam perspektif iman Kristiani yang Alkitabiah. Dan bukan iman Kristiani hasil konsili-konsili gereja yang melahirkan rumusan Tritunggal. Jadi dia percaya Tritunggal itu rumusan konsili. Artinya bicara soal kekristenan tentu harus dibedakan antara Kristen Alkitabiah dan Kristen Konsilia. Kami Unitarian pakai ukuran Alkitab saja. Sementara para Trinitarian memakai ukuran konsili-konsili. Artinya jelas, opini saya mengenai ketuhanan Yesus dan doktrin Tritunggal tidak saya dasarkan dari doktrin gereja hasil konsili Nikea, Chalcedon, ataupun konsili-konsili lainnya. Dari gereja yang berkuasa saat menciptakan doktrin tersebut. Nah, oleh karena opini saya tidak berdasar atas putusan-putusan konsili, maka wajar jika opini saya kemudian tidak selaras dengan hasil konsili-konsili gereja yang melahirkan doktrin Tritunggal tersebut. Frans Donald secara eksplisit mengatakan doktrin Tritunggal hasil rumusan konsili Nisea. Saksi Yehova
Meringkaskan bukti sejarah, Alvan Lamson mengatakan dalam The Church of the First Three Centuries, doktrin Tritunggal yang modern dan populer tidak mendapat dukungan dari bahasa Justin Martyr. Justin Martyr itu Bapak Gereja. Dan pernyataan itu dapat diperluas sehingga berlaku juga untuk semua Bapak pra-Nisea. Maksudnya Bapak Gereja sebelum Konsili Nisea, sebelum 325. Yaitu untuk semua penulis Kristen selama 3 abad setelah kelahiran Kristus. Berarti menurut saksi Yehova, 3 abad setelah Yesus lahir, tidak pernah ada kepercayaan tentang Tritunggal. Ya. Memang mereka berbicara mengenai Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi tidak sebagai pribadi-pribadi yang setara, tidak berjumlah satu zat, tidak sebagai 3 dalam 1, dalam arti apapun yang sekarang diterima oleh para penganut Tritunggal. Nah, di sini saya tidak berikan penjelasan Alkitab. Saya mau berikan penjelasan sejarah saja. Konsili Nisea tahun 325, menurut mereka, doktrin Tritunggal dan Yesus jadi Tuhan, jadi Allah di sini. Berarti sebelum 325, tidak ada orang percaya Yesus Allah, tidak ada orang percaya Tritunggal. Tahun 325. Sekarang saya akan menunjukkan dari data sejarah, Bapak-Bapak Gereja, tulisan-tulisan awal. Ini yang dulu saya bawa waktu debat sama Senio Munir. Saya tahu kan dia tuh selalu bilang Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325. Saya tahu dia suka bawa buku banyak-banyak tebal-tebal. Maka waktu debat dengan saya juga bawa buku tebal tapi sembunyi di kolong. Ya, pada waktu saya pancing dia, Yesus jadi Tuhan kapan? Tahun 325. Tahu dari mana? Dari buku. Buku apa? Buku ini. Terbit tahun berapa? Tahun 2000. Saya keluarkan itu buku Anti-Nicene Fathers, seluruh kumpulan daripada tulisan-tulisan tua bahkan sebelum 325, tahun 325. Buka dan baca. Satu data di mana Yesus jadi Tuhan tahun itu. Kalau jadi saya masuk Islam. Dan saudara bisa lihat videonya di YouTube. Bingung, bodoh, sampai tidak tahu mau ngomong apa lagi. Itu memang saya bawa bukunya. Ada itu bukunya. Bahkan seandainya saya bawa buku lain pun. Ya, tetap mati kutu itu. Nah sekarang saya hanya mau meringkas. Kita mulai dari tahun 140. Ini sekarang tahun 2020 ya. Kita mulai dari tahun 140. Tahun 140 itu ada seorang namanya Aristides. Dia bilang begini. Orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi, yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengaku adanya Allah, pencipta, penyebab segala sesuatu di dalam Putra satu-satunya di dalam Roh Kudus. Tahun 140, jauh sebelum Konsili Nisea. Tahun 150, kita bertemu dengan seorang yang sangat terkenal sebagai Bapak Gereja, namanya Justin Martyr. Dia bilang begini, ini tahun 150. Allah dari alam semesta memiliki seorang putra yang juga menjadi yang pertama dilahirkan dari firman Allah. Bahkan Allah. Berarti Justin Martyr 150 sudah percaya Yesus Allah. Dia mengutip Ibrani 1 ayat 8 untuk membuktikan Yesus adalah Allah. Kata-kata tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Lalu Justin Martyr mengatakan, oleh karena itu kata-kata ini Ibrani 1 ayat 8 menyatakan dengan tegas bahwa ia, Kristus, disaksikan oleh Dia yang menetapkan atau mengadakan segala sesuatu sebagai yang layak untuk disembah sebagai Allah dan Kristus. Justin Martyr percaya Yesus adalah Allah. Lalu juga Justin Martyr mengatakan, para murid dari Justin Martyr mengatakan bahwa Justin Martyr membuktikan dari kitab Yesaya bahwa Yesus adalah Allah. Pada zaman Justin Martyr, tahun 150, dia mempunyai satu musuh bebuyutan dalam doktrin, lawan. Namanya Trypho. Dan mereka kalau debat, bikin surat. Justin Martyr membahas ajaran, membela iman Kristen, kirim ke Trypho. Trypho balas, Justin Martyr lagi, Trypho lagi. Terus berjilid-jilid. Jadi debat teologi, membela doktrin Tritunggal dan kealahan itu tahun 150 Justin Martyr sudah melakukan itu. Ya. Nah, Justin Martyr mengatakan pada Trypho begini. Ia yang dipanggil sebagai seorang manusia oleh Yeskiel, anak manusia oleh Daniel,
seorang anak oleh Yesaya, dan Kristus dan Allah yang disembah oleh Daud. Untuk itu engkau harus mengerti bahwa dia yang dicatat oleh para nabi tidak bisa kamu tolak, bahwa dia adalah Allah. Dalam tulisan serangan Trypho kepada Irenaeus, kepada Justin Martyr, Trypho bilang begini: kamu berkata bahwa Kristus sebagai Allah sebelum segala zaman, dan bahwa dia merendahkan diri dilahirkan dari manusia. Kamu berkata, berarti Trypho memberikan pernyataan apa yang dipercaya oleh Justin Martyr. Berarti Justin Martyr percaya Kristus itu Allah. Pada tahun 150 ada seorang lain namanya Polikarpus. Polikarpus ini cucu muridnya Tuhan Yesus. Yesus punya murid Yohanes. Yohanes punya murid Polikarpus. Nanti Polikarpus. Nah, jadi dia uskup di Smyrna. Tahun 150 dialah yang mati dibakar hidup-hidup karena imannya pada Kristus. Polikarpus mengatakan begini: aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama dengan yang kekal, Kristus surgawi, putramu yang terkasih, dan siapa kepadamu dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi keduanya sekarang sampai selamanya. Keduanya itu maksudnya putramu dan Roh Kudus. Dia lagi bicara doa pada Bapa. Aku memujimu, Kristus, Roh, kemuliaan bagi keduanya. Sampai selama-lamanya. Berarti Polikarpus percaya Tritunggal. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kemuliaan bagi mereka selama-lamanya. Ini tahun 150. Geser lagi, tahun 160. Tahun 160 masih ada seorang namanya Matetes. Matetes berkata, sang Bapa mengutus firman di mana ia dinyatakan kepada dunia. Dia adalah dia yang berada dari awal, yang nampaknya seperti baru dan telah ditemukan tua. Dia adalah dia yang berada dari kekal, yang sekarang disebut sebagai Sang Putra. Matetes percaya Yesus itu sudah dari awal. Tahun 170 ada seorang namanya Tatianus. Kami tidak sementara melakukan suatu kebodohan. Kamu orang Yunani jangan bohong ketika kami beritakan bahwa Allah telah lahir dalam bentuk seorang manusia. Berarti dia percaya Yesus itu Allah yang lahir jadi manusia. Tahun 170. Lalu masuk tahun 177. Ada seorang namanya Melito. Melito ini dari Sardis. Dia bilang begini: aktivitas dari Kristus setelah baptisannya, secara khusus mujizat-mujizatnya, memberikan indikasi dari jaminan pada dunia tentang keilahiannya yang tersembunyi di dalam daging. Allah seperti seorang manusia sempurna. Dia memberikan indikasi positif dari kedua naturnya. Keilahiannya melalui mujizat-mujizatnya selama 3 tahun setelah baptisannya. Kemanusiaannya selama 30 tahun sebelum dia dibaptis. Selama itu melalui kondisinya menurut daging. Dia menyembunyikan tanda-tanda keilahiannya walaupun dia adalah Allah yang sejati sebelum segala zaman. Berarti Melito tahun 177 percaya Yesus Allah. Tentang Melito ini, seorang penulis buku sejarah Kristen, History of the Christian Church, yakni Pilsaf. Pilsaf mengatakan begini: kami tentang Melito, kami bukan penyembah-penyembah dari batu yang bodoh, tidak berguna, tidak berarti. Tetapi memuja hanya satu Allah yang ada sebelum semua, di atas semua. Dan Kristusnya betul-betul Allah firman sebelum segala zaman. Melito percaya Yesus Allah. Tahun 180 muncul tokoh terkenal dalam sejarah gereja, Irenaeus. Irenaeus menulis, selanjutnya ia Allah menciptakan segala sesuatu bersama firman-Nya. Firman-Nya itu Yesus, yang dengan tepat disebut Allah dan Tuhan. Irenaeus percaya Yesus Allah dan Tuhan. Terus dari Irenaeus lagi, tetapi sang anak berada dalam kekekalan bersama sang Bapa dari dulu, dari permulaan. Berarti sang anak kekal. Terus Yesus Kristus Tuhan kami dan Allah kami dan penyelamat dan raja. Terus dia bukan malaikat. Bersama dengan dia, dengan Bapa selalu hadir firman dan hikmat. Sang anak dan Roh Kudus menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Lalu Irenaeus lagi. Yesus Kristus adalah satu dan sama. Satu-satunya anak Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Masih banyak lagi kutipan Irenaeus. Tapi 180 Irenaeus percaya Yesus Allah. Tahun 181 muncul seorang namanya Theophilus dari Antioquia. Dan tentang dia Filsaf memberi keterangan tentang apa yang dipercaya oleh Theophilus ini. Theophilus mengatakan, Filsaf mengatakan dia adalah yang pertama menggunakan istilah triad untuk Tritunggal yang kudus. Dan sudah menemukan misteri ini dalam kata-kata baiklah kita menjadikan manusia. Karena dia berkata Allah berbicara bukan lain kepada akalnya sendiri dan hikmatnya sendiri, yaitu kepada Logos dan Roh Kudus yang dipribadikan atau dianggap sebagai pribadi. Tahun 190 ada orang terkenal Clemens dari Alexandria, Mesir. Dia bilang begini, anak Allah berada dalam substansi yang sama dengan Bapa, kekal, tidak diciptakan. Terus, dia benar-benar adalah manifestasi dari Allah. Terus, iya, Yesus sendiri adalah Allah dan manusia dan sumber dari segala sesuatu. Terus, anaknya Yesus, firman Allah adalah instruktur kita. Dia adalah Allah dan pencipta. Terus, instruktur kita yakni anak seperti bapaknya tidak berdosa, suci dan dengan jiwa yang sangat menderita. Allah dalam bentuk manusia, tak bernoda, pelayan dan kehendak bapaknya. Firman yang adalah Allah, yang berada dalam Allah, tangan kanan Allah dalam bentuk Allah adalah Allah. Clemens lagi, aku mengerti bahwa tidak ada hal lain lagi yang lebih daripada Tritunggal yang kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus dan anak yang kedua yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Sang Bapa. Ini tahun 190. Berarti 190 rumusan Tritunggal sudah dipercaya. Masuk tahun 200. Ini saya mau menunjukkan bahwa ini kepercayaan sudah tua, ya. Tahun 200 Masehi muncul nama Tertullianus. Tertullian, semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Tertullian lagi, Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua, firmannya sendiri, dan ketiga, roh dalam firman itu. Satu substansi dalam tiga pribadi yang koheren. Dia adalah satu Bapa, Anak, Roh Kudus. Pada tahun 200 juga muncul orang lain namanya Hippolytus. Hippolytus mengatakan, marilah kita percaya saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan tradisi para rasul, bahwa Allah Sang Firman turun dari surga. Dia sekarang datang ke dalam dunia, telah bermanifestasi sebagai Allah dalam tubuh, datang sebagai manusia yang sempurna. Terus, Kristus adalah Allah di atas segalanya. Tahun 225. Muncul nama besar Origenes. Origenes bilang, dan kiranya kamu dapat mengerti bahwa kemahakuasaan Bapa dan Anak adalah satu dan sama. Seperti Allah dan Tuhan adalah satu dan sama dengan Bapa. Dengarlah dengan sungguh-sungguh perkataan Yohanes dalam kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Sebab siapa lagi yang akan datang selain daripada Kristus? Dan bagaimana tidak ada satu keraguan melihat Bapa sebagai Allah, maka Sang Juru Selamat juga adalah Allah. Karena Bapa disebut maha kuasa, maka tidak ada satupun yang dapat menolak bahwa Anak Allah juga maha kuasa. Origenes lagi, tidak ada dalam Tritunggal yang dapat disebut sebagai terbesar atau lebih kecil. Berarti Origenes punya doktrin beda dengan Erastus. Karena Erastus bilang Bapa lebih besar dari Yesus. Origenes bilang tidak ada dalam Tritunggal yang dapat disebut terbesar atau lebih kecil. Sejak sumber dari keilahian dan sendiri memuat segala sesuatu dari perkataan dan pikirannya, dari kuasa mulutnya menguduskan segala sesuatu yang memang berharga. Terus, poin-poin khusus yang dengan sangat jelas diteruskan melalui pengajaran para rasul adalah, yang pertama, ada satu Allah yang menciptakan, mengatur segala sesuatu. Kedua, Allah adalah Yesus Kristus sendiri, berasal dari Allah Bapa sebelum segala ciptaan. Walaupun dia Allah, dia menjadi daging dan mengambil rupa manusia, namun dia tetap dia adanya, yaitu Allah. Origenes percaya dia Allah jadi manusia, tapi tetap Allah.
Kalau Erastus percaya Yesus Allah, jadi manusia kosong, habis, hilang, lenyap semua pikiran. Maka sebenarnya doktrin Erastus itu sudah bertentangan dengan, jangankan dengan kitab suci, dengan ajaran bapak-bapak gereja, sudah salah. Tahun 235 muncul seorang namanya Novatianus. Alkitab menjelaskan Kristus sebagai Allah sebanyak menjelaskan Allah sebagai manusia. Alkitab menjelaskan Yesus Kristus sebagai manusia, terlebih lagi menjelaskan Kristus Tuhan sebagai Allah. Karena tidak dirancangkan untuk dia sebagai anak Allah saja, tetapi juga sebagai anak manusia. Atau bukan saja dikatakan sebagai anak manusia, tapi juga biasa berbicara sebagai anak Allah. Jadi dia adalah anak Allah dan anak manusia. Dia dua-duanya. Menjadi tidak sempurna jika dia hanya salah satu. Dia tidak dapat menjadi salah satu saja. Dan sebagaimana naturnya telah menentukan bahwa dia harus dipercaya sebagai manusia yang berasal dari manusia, maka natur yang sama telah menentukan dia sebagai anak Allah yang adalah Allah. Karena itu, biarlah mereka yang membaca bahwa Yesus Kristus anak manusia itu adalah manusia juga yang membaca bahwa Yesus yang sama juga adalah Allah dan anak Allah. Tahun 250 muncul orang besar lagi, namanya Ignatius. Ignatius bilang, kita juga punya seorang tabib, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Sang Firman dan anak tunggal Allah sebelum waktu ada, yang kemudian menjadi manusia dari perawan Maria. Bagi Allah kita, Yesus Kristus ada dalam Bapa adalah pernyataan yang lebih jelas. Tahun 253 muncul Kiprianus. Siapa yang menyangkal Yesus sebagai Allah tidak dapat menjadi bait Roh Kudus. Tahun 262 ada seorang namanya Gregorius. Dia bilang begini, tetapi beberapa orang telah memperlakukan Roh Kudus secara tidak benar. Ketika mereka dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada tiga pribadi. Dan memperkenalkan ide satu pribadi tanpa substansi. Alasan kita berbeda dengan Sabellius yang percaya bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Inilah keyakinan kita. Karena kita percaya tiga pribadi yang disebut Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan memiliki satu ketuhanan. Karena satu keilahian ditunjukkan berdasarkan natur dalam Tritunggal yang menguatkan keesaan dari natur. Tetapi jika mereka berkata bagaimana mungkin ada tiga pribadi tapi satu keilahian? Kita seharusnya menjawab bahwa memang ada tiga pribadi. Karena ada pribadi Allah Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Memang tiga tapi satu keilahian. Karena hanya ada satu substansi dari Tritunggal. Terakhir tahun 305. Ingat ya, Konsili Nikea 325. Ini tahun 305 muncul seorang namanya Methodius. Karena kerajaan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Bahkan substansi mereka adalah satu. Substansi itu sama dengan hakikat tadi. Dan kedaulatannya satu. Yang mana dengan pemujaan yang satu dan sama, kita menyembah satu Allah dalam tiga pribadi, Tritunggal. Sumber hidup tanpa awal, tidak diciptakan, tanpa akhir, dan tak tergantikan. Karena Allah Bapa tidak akan pernah berhenti menjadi Bapa, maupun Anak berhenti jadi Anak dan Raja, pun Roh Kudus tidak berhenti menjadi sebagaimana adanya Dia. Karena pribadi dalam Tritunggal tidak akan mengalami pengurangan dalam kekekalan, komunikasi dan kedaulatan. Dan seorang lain namanya Arnobius. Memang ada beberapa orang yang gusar, marah dengan bersemangat berkata, apakah Kristus Tuhanmu? Memang Dia Tuhan dan Allah. Dari kuasa yang tersembunyi menjadi jawaban buat kita. Tahun 307 muncul Lactantius. Dia adalah anak Allah dalam roh, anak manusia dalam daging. Jadi dia Allah dan manusia. Saya sudah berikan semua sumber ini. Tahun 140 terakhir 307. Konsili Nikea tahun 325. Bagaimana bisa mereka menipu bahwa Yesus baru jadi Tuhan tahun 325? Bagaimana bisa mereka memfitnah bahwa doktrin Tritunggal baru dirumuskan, dihasilkan, dilahirkan tahun 325. Itu kebohongan dan penipuan. Karena itu ini sekaligus menjawab Unitarian, sekaligus menjawab Saksi Yehova, tapi sekaligus menjawab tuduhan Islam bahwa Yesus baru jadi Tuhan dan Allah tahun 325.
maka orang-orang seperti Irene Handono, Sanio Munir, dan Islam-Islam yang lain, mereka hanya menyebarkan kebohongan tentang iman kita. Cukup sampai di sini. Melelahkan memang, tapi saya lebih lelah. Gak apa-apa. Karena khotbah seperti ini dibutuhkan oleh ribuan orang. Bukan hanya kita, ribuan orang di luar sana akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pada seri berikut, saya mulai akan membahas ajaran-ajaran sesat seputar Tritunggal. Ya, ada Hinisme, ada Liawisme, ada Widuriwisme, ada Erastusianisme, dan lain sebagainya akan kita bahas dalam seri berikut. Tuhan memberkati kita. Amin. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last.